kombinasi. Dia di bagian tertentu saja yang berminyak, kemudian di bagian yang lain kering. Misalnya di bagian sininya agak kering, kemudian di zone T ini di bagian sininya itu berminyak, ya. Kemudian ada juga yang kulitnya berminyak, gitu ya. Bagaimana sih caranya kita tahu bahwa kulit saya itu berminyak kah, kering kah? Itu dengan Bapak Ibu bisa beli oil control film, ya. Ada yang biasanya di iklan-iklan yang untuk mengangkat minyak. Kalau Bapak mengetes di wajahnya Bapak dan Ibu dan itu penuh dengan bayangan minyak, berarti mukanya memang bertipe dan berjenis berminyak seperti itu. Nah, kalau pakai itu dan ternyata tidak ada bayangan minyaknya sama sekali, berarti ya normal-normal saja seperti itu, ya. Kemudian ada juga yang kulitnya bertipe jenis kering seperti itu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan juga, yang perlu kita skincare juga istilahnya, ya. Oke. Nah, permasalahan kulit apa aja sih? Mungkin ini permasalahannya sudah dialamin kali ya sama Bapak Ibu, ya. Sudah banyak juga, misalnya kulit berjerawat. Siapa yang nggak pernah jerawatan nih Bapak Ibu? Ada nggak? Oh, pernah ya. Kemudian ada juga yang kulitnya kering. Siapa yang kulitnya kering? Itu mesti dilembabkan, ya. Kemudian ada juga nih warna kulit tidak merata. Kemudian ada juga tanda-tanda penuaan gitu. Faktor U Bapak Ibu, ya. Kemudian ada juga flek hitam dan kulit kusam. Ini karena jarang dieksfoliasi atau jarang diangkat kulit matinya gitu, ya. Kemudian apa aja sih yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah kulit di wajah kita? Kenapa sih ini sangat memberatkan? Yang pertama, karena itu penyebabnya kebersihan kulit kita tidak terjaga gitu, ya. Misalnya Bapak Ibu pergi arisan, ya, terus makeupnya tebal, pulang capek, males untuk bersihkan muka, ini menjadi penyebab nih, karena itu bisa menyumbat pori-pori kita gitu, ya. Kalau porinya udah kesumbat, terus sel kulit matinya juga udah banyak dihasilkan, itu bisa menimbulkan jerawat Bapak Ibu gitu. Dan jerawat itu banyak bentuknya. Komedo putih, komedo hitam itu juga jerawat. Dan kalau jerawat yang memerah itu karena adanya reaksi dengan infeksi bakteri, ya, seperti itu. Jadi perlu perhatian kita. Kemudian penyebab yang lain, masalah kulit paparan sinar UV. Jadi ketika kita sinar UV itu sangat-sangat berbahaya karena merupakan radikal bebas. Radikal bebas kalau sudah menyentuh sel kita akan rusak, sehingga kalau rusak tampaknya lebih kusam, tampaknya tidak cantik gitu, ya. Begitu. Kemudian kulitnya tidak ternutrisi. Kalau tidak ternutrisi berarti tidak bisa menimbulkan keglowingan di wajah kita gitu, ya. Kemudian ada juga aktivitas hormon berlebih, skin barrier-nya rusak yang tadi saya sebutkan, ya. Kemudian adanya paparan zat asing berlebih. Kurang istirahat juga menjadikan masalah penyebab kulit, ya, penyakit dan lainnya juga. Oke, nah salah satu yang akan saya bahas itu adalah jerawat. Jerawat merupakan suatu kondisi di mana tersumbatnya pori-pori kita. Apa yang sumbat? Minyak. Apalagi yang sumbat? Sel kulit mati. Kalau sudah tersumbat gimana? Gitu, ya. Kalau sudah tersumbat ya timbul komedo. Kalau komedonya ditempati oleh bakteri, jadinya jerawat, gitu, ya. Dan ini penyebabnya ada juga nih karena produksi minyak di tubuh kita yang berlebih. Biasanya ada orang-orang tertentu yang memproduksi minyak memang banyak seperti itu. Mungkin disebabkan oleh karena konsumsi makanannya yang sangat berminyak gitu, ya, gorengan. Siapa yang suka gorengan Bapak Ibu? Semua. Tidak ada, ya. Kemudian, ya, di Indonesia iklimnya pun sedikit mengarahkan kita ke jerawat karena iklim yang panas
itu membuat produksi minyak dan kotoran kita menjadi berlebih. Beda dengan orang-orang yang tinggal di iklim yang dingin gitu, karena mereka tidak terlalu terpapar oleh suhu yang panas sehingga produksi minyaknya menjadi jauh lebih sedikit, berbeda seperti itu ya. Kemudian jerawat itu bukan cuma permasalahan yang karena jarang cuci muka aja misalnya, tapi ini permasalahan yang multifaktor Bapak Ibu ya. Bisa disebabkan karena faktor genetiknya yang memang orangnya kalau dari gen bapak ibunya itu jerawatan, ya anaknya kurang lebih pasti akan jerawatan ya gitu. Kemudian ada juga nih dari makanan ya, ada orang tertentu yang ketika makan sesuatu itu bisa dengan cepat metabolisme. Contohnya saya kasih contoh langsung ya, misalnya si A minum kopi, kemudian dia tidak jerawatan kalau minum kopi. Nah si B ini kalau minum kopi langsung jerawatnya parah. Kenapa? Apa yang membedakan? Karena si B ini punya hipersensitivitas dan kemampuan metabolismenya lebih lambat dibandingkan si A. Dia bisa kalau minum kopi kadar kopinya, kafeinnya itu dia tidak dikeluarkan keluar ke tubuh gitu, tapi lama tersimpan di tubuh sehingga itu bisa menimbulkan efek-efek tertentu, jantung berdebar. Kalau minum kopi gimana Ibu biasanya? Ada yang mah ya? Iya, ulu hatinya. Iya, jantung berdebar gitu, beda-beda. Nah ada orang yang minum 3 cup kopi itu nggak apa-apa, jantungnya nggak debar-debar. Ya itu berbeda ya. Ada juga orang yang minum kopi jerawatan parah seperti itu. Kemudian apalagi nih